Bagi para hadirin dan hadirat yang menghendaki buku karya Kiai Haji Syarif Rahmat, dipersilahkan untuk menghubungi panitia. Hadratal muhtaraminal a'izza wa nakhtu ilal barnamaj ba'dahu huwa mau'idatul hasanah wa du'aul ikhtitam wa nukarrim ila Kiai Haji Syarif Rahmat falyatafaddal mashkura. Dear audiences, we're happy. We have done all the agenda and we enjoyed the program nicely. Well, that's all our celebration tonight, and we say thank you very much for your coming and attention. The last saying, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina. Ya habbadha rabba wa hubbadina wa habbadha Muhammadun hadina. Laulahu ma kunna wala baqina. Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qayna. Nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibqal ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasirina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'du. Al-Mukarram Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Anwar Mansur, Romo Kiai Ma'ruf Zainuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafi Ar-Risalah serta Ibu Nyai Aina, aparatur pemerintahan baik TNI, kepolisian maupun sipil, hadirin hamba-hamba Allah serta anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebahagian masyarakat Indonesia sedang kurang nyaman ikatan kekeluargaannya dengan mereka
yang berasal dari Tiongkok. Ternyata ada satu pondok pesantren yang bukan saja kenal, melainkan mesra, saling mengenal bahasanya dengan negeri Cina. Saya bangga malam ini. Ikhwani fillah, kalau kita ditanya siapakah seorang suami teladan yang paling dicintai dan disayangi oleh istri-istrinya, jawaban kita pasti suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya siapakah seorang ayah yang paling berhasil membina keluarga dan keturunannya, pasti jawaban kita ayah itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya siapakah seorang pedagang yang paling jujur dan sukses di dalam bisnisnya, siapakah panglima angkatan perang yang paling dipatuhi oleh pasukannya dan disegani oleh lawan-lawannya, dan siapakah seorang ahli ibadah yang paling bersih dan tekun ibadahnya, siapakah manusia yang paling mujarab doanya, dan siapakah seorang pemimpin yang paling berhasil di dalam menciptakan kepemimpinan di seluruh kehidupan dunia. Jawaban kita pasti dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tapi pertanyaan ini terkadang tidak dilanjutkan karena kita merasa tidak ada kepentingan. Padahal justru pertanyaan berikutnya jauh lebih penting daripada pertanyaan sebelumnya. Mengapa Rasul berhasil menempatkan dirinya sebagai seorang suami teladan di antara banyak istrinya? Mengapa Rasul berhasil menjadi pedagang yang paling jujur? Mengapa Rasul berhasil menjadi seorang ayah yang paling berhasil membina rumah tangga dan anak cucunya? Mengapa beliau menjadi panglima angkatan perang yang paling disegani baik oleh pasukan maupun lawan-lawannya? Mengapa Rasul menjadi manusia yang paling berhasil di dalam memimpin umat manusia sepanjang zaman? Ini nyaris jarang ditanyakan. Untung ada salah seorang di antara hamba Allah yang bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang yang namanya orang yang paling tahu tentang suami tentu istrinya. Tidak masuk akal kalau ada orang yang bertanya tentang suami bertanya kepada istri tetangganya. Apa pertanyaannya? Wahai Ummul Mukminin, sejatinya perilaku Kanjeng Nabi Muhammad itu kayak apa? Kok hebat sekali ini? Sang istri salihah ini menjawab dengan sederhana, kana khuluquhul Qur'an. Adalah budi pekerti akhlak Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Bagaimana Rasul menjadi seorang suami teladan? Karena ketika beliau menjadi suami, beliau berjalan sesuai dengan tuntunan bagaimana suami yang baik dan benar menurut Al-Quran. Kalau engkau bertanya seperti apakah makannya Rasulullah, gak sulit kita akan menjawabnya. Makan Rasulullah, bacalah Al-Quran. Nanti di dalam Al-Quran kita akan menemukan ayat innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulu an'am wan naru mathwal lahum. Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang yang beriman itu makannya tidak seperti binatang, makannya secukupnya saja. Begitulah Rasul makannya nyaris tidak pernah kenyang. Kalau engkau ditanya bagaimana cara tidur Rasulullah sehingga badannya sehat terus, bacalah Al-Quran, tentu ada jawabannya. Ya ayyuhal
المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Hai orang yang berselimut, bangunlah di kegelapan malam, illa qalila, kecuali sedikit saja. Nisfahu, setengah malam, auzid alihi, awinkus minhu, auzid alihi, atau tambah sedikit atas setengah malam, awinkus minhu qalila, atau kurangi sedikit dari setengah malam. Persis Rasulullah tidurnya mengambil yang paling singkat, kurang dari setengah malam. Warattilil Qur'ana tartila, bangun malam bacalah Quran dengan tartila, bukan bangun malam nonton bola. Kalau engkau bertanya bagaimana Rasul menjadi seorang suami teladan di antara istri-istrinya, padahal istri Rasul itu terakhir sebelum wafatnya 9 orang istri, tapi ke-9 orang istrinya ini semua sayang, patuh dan asih terhadap Kanjeng Nabi. Lain sama kita. Kadang-kadang kita istri cuma 1, tapi setiap hari pecohan melulu, teladungan melulu. Dalam seminggu bisa 6 hari perang, hanya paling 1 kali gencatan senjata. Kenapa? Karena Rasul ketika berumah tangga mengikuti tuntunan Al-Quran. Hamba Allah sekalian, satu hari Rasul mengumpulkan istri-istrinya. Beliau bertanya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaini umatiakunna usarikunna sarahan jamila. Hai istri-istriku semua, aku tanya sama kamu ya sayang, kalau kamu menghendaki kekayaan dunia dan semua perhiasannya yang indah-indah, aku akan kusenangkan kamu, akan kupuaskan kamu, tapi di saat yang sama aku ceraikan kamu dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama istriku. Dan yang kedua pilihannya, engkau tetap berumah tangga dengan aku dalam serba kekurangan seperti ini, kau pilih sayang. Apa jawaban istrinya? Wahai Rasulullah, daripada aku punya dunia dan seisinya tanpa boleh berada di sampingmu, aku lebih baik tetap miskin, tapi perkenankan engkau selalu bersama dengan aku. Tanyakan pertanyaan yang sama kepada istri kita. Jika satu saat engkau sedang sakit 2 tahun lamanya, panggillah istrimu. Mama, aku sudah sakit selama 2 tahun, belum tentu kapan sembuhnya. Aku ingat mama, aku punya tabungan di BRI Kediri lebih kurang 5 miliar. Cuma 5 miliar sayang. Kira-kira kamu mau merawat aku sampai sembuh atau ngurus rekeningnya dulu? Sang istri akan menjawab, sayang, sejak semula aku mendapatkan dirimu, aku telah berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan tetap bersamamu sehidup dan semati kita sayang. Tapi rekeningnya mana mas? Mengapa Rasul begitu dicintai oleh istrinya? Karena semua impian kaum wanita ada pribadi Rasulullah. Setiap wanita pasti menginginkan seorang pemuda yang tampan. Rasul manusia yang paling tampan. Setiap wanita menginginkan suami yang paling penyayang. Rasul paling penyayang. Setiap wanita ingin suami yang asih. Rasul paling pengasih dengan istri-istrinya. Hamba Allah. Mana salah satu cirinya? Rasul itu kalau istrinya sedang marah, beliau letakkan tangan di atas pundaknya, plek, lalu berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir laha dzambaha wa adzhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Ya Allah, ampuni dosa istriku ini, hilangkan luka hatinya dan selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Alangkah nian indahnya seorang suami seperti ini. Dari mana Rasul dapatkan pelajaran ini? Dari kisah Kanjeng Nabi Ayub di dalam Al-Quran.
Kanjeng Nabi Ayub itu sakit konon sampai 18 tahun, ada yang mengatakan korengan sekujur tubuhnya ibu-ibu, tapi istrinya setia, sayang, tidak kecewa, tidak pernah marah, merawat sang suami dengan senyuman. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, jika satu saat suamimu tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja suamimu kupingnya kopoan, mohon maaf, 5 tahun saja kuping suamimu congean, kira-kira panjenengan akan rawat atau minggat? Rawat apa minggat? Dirawat, tak dongake muga-muga diuji sama Gusti Allah. Pengajian dilewer, silaturahim dilewer, muludan dilewer, demo, monggo Pak kuehnya didahar monggo. Tapi istri Kanjeng Nabi Ayub dengan penuh kesabaran, dia merawat suaminya sampai satu hari dia kecewa Kanjeng Nabi Ayub. Kenapa? Karena ada barang kesayangannya yang dijual oleh istrinya. Marah Kanjeng Nabi Ayub sampai sumpah, demi Allah wahai istriku tercinta, jika satu saat aku diberikan kesembuhan, ku cambuk engkau sebanyak 100 kali. Masya Allah. Diizinkan Kanjeng Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Ketika sembuh dari sakitnya, dia panggil istrinya. Sayang, ya Mas. Tapi tiba-tiba Kanjeng Nabi Ayub dipanggil oleh Allah, tahan Ayub. Wonten dawuh napa Gusti? Tahan dulu. Jangan kau sentuh istrimu sebelum kau tunaikan sumpahmu. Sumpah napa Gusti? Jangan pura-pura lupa seperti orang yang di gedung DPR Ayub. Bukankah engkau pernah bersumpah akan mencambuk istrimu apabila sembuh dari penyakitmu? Nggih Gusti. Cambuk istrimu? Boten wantun kawula Gusti. Cambuk istrimu? Dewasa abdi Gusti kada kumaha deudeuh teuing kapun bojo. Punten ini ada yang ngerti Sunda enggak ini? Allah tahu bahwa Kanjeng Nabi Ayub tidak akan mengingkari janjinya. Dan Allah juga tahu Ayub tidak ingin bebas dari tuntutan hukuman sumpahnya. Terbukti dia tidak mencari pengacara ataupun saksi seperti dalam kasus Yanida. Tapi Allah tahu bahwa Ibrahim begitu asih dengan istrinya, sayang terhadap istrinya begitu besar, maka Allah turunkan firman-Nya. Fakhudh biyadika dhilfan fadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Ayub, kamu cabut 100 batang rumput kering, kamu ikat menjadi satu, cambukkan ia ke tubuh istrimu, dengan itu engkau telah melaksanakan sumpahmu. Nabi Ayub pun pergi bawa arit, tapi nggak pakai palu. Soalnya kalau bawa palu urusan sama Pak polisi dan Pak tentara. Arit. Dia pulang, sampai di rumah dia minum dulu. Sayang, maaf ya sayang, hari ini engkau akan kucambuk dengan 100 batang rumput kering ini. Kata istrinya, apakah itu perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Mas, jika benar ini perintah